Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tems, orang baik-baik saja kan? Oke, gini Tems, sekarang udah tahun 2023. Mungkin kita sebagai YouTuber pemula harus lebih solid ya. Karena seperti ini, eee, mungkin setiap detik ada terus konten kreator yang, membuat video dan diupload ke YouTube. Dan tentu berusaha untuk menjadi partner YouTube ya, untuk sampai ke monetisasi. Sementara juga udah ada YouTuber-YouTuber senior yang udah sekian tahun yang sudah sukses. Tapi semua itu tentu menggunakan proses. Jadi kita hanya bicara tentang ya seperti channel saya inilah ya. Sebagai YouTuber pemula tentu harus sadar diri, eh, kita belum ada branding, mungkin wajah belum dikenal, channel belum dikenal. Jadi kita jangan berpikir sebagai YouTuber pemula untuk berharap ada yang nonton ke konten kita di channel YouTube kita. Karena apa? Konten kreator berharap, mungkin setiap konten kreator pemula seperti itu termasuk saya, berharap konten yang kita buat atau video yang kita buat di channel kita itu ada yang nonton. Sementara channel kita aja mungkin waktu di search, mau di find di kaca pembesar itu, kita ketik nama channel kita, mungkin belum terdetek. Jadi macam mana orang bisa menemukan video kita, dan mungkin ada yang menemukan tapi pikir ini video apa sih. Jadi saran saya di tahun 2023 ini, kita coba antar konten kreator yang pemula, khususnya pemula dan belum monetisasi, mungkin harus lebih banyak berkunjung ke konten pemula yang lain juga, atau konten atau channel-channel YouTube yang besar juga, agar membuat satu koneksi gitu. Karena seperti video yang pernah saya buat kemarin, kalau kita nonton satu video tentang tutorial, 3 video aja, nanti kita refresh kita punya YouTube, kemudian kita buka lagi, pasti yang akan muncul adalah konten-konten yang sama. Bisa pertama, tentu konten yang kita lihat tadi, tutorial A, B, C, pasti akan muncul di beranda kita. Pasti itu. Jadi artinya begitu kita melihat satu konten yang isinya sama aja, YouTube akan membaca, oh ternyata YouTuber ini atau channel ini atau email ini sedang menyukai konten ini, dan dia akan memberi rekomendasi yang mirip sama yang kita lihat, dan akan jadi pilihan baru untuk kita. Artinya YouTube udah membaca kalau kita ini sedang menjadi pelanggan dia, karena kita nonton itu sama dengan penonton aktif. Artinya YouTube itu kan untungnya dari iklan. Jadi kalau iklan yang tak ada yang nonton, iklan tuh gunanya untuk apa? Jadi saya rasa sebagai konten kreator pemula harus rajin nonton dulu lah. Nonton di setiap channel-channel, mau channelnya yang udah besar, yang kecil, boleh kita campur-campur. Tujuannya membuat koneksi. Jadi karena kita ini sebagai orang baru tentu jangan sombong gitu. Jadi kita yang harus mengenalkan diri kita. Caranya ya menurut saya nonton di channel-channel yang serupa dengan yang kita buat, atau channel-channel yang menurut kita cocok dengan channel yang kita bangun. Jadi ada korelasinya. Walaupun nantinya kita mungkin nonton di channel A, subscriber juga channel A, sementara channel A tidak pernah nonton channel kita, tak ada masalah. Karena channel A kan punya subscriber. Kita berharap dari algoritma YouTube, subscribernya channel A itu akan berkoneksi dengan channel kita. Kenapa? Kita tutorial. Yang kita tonton tutorial. Jadi waktu subscriber si channel A ini yang nonton tutorial itu, otomatis nanti channel kita kan udah berkoneksi. Akan muncul di bawah-bawah channel tutorial itu juga.
Jadi kalau subscriber tutorial, melihat tutorial, biasanya dia akan tertarik. Yang jadi masalah, kita tutorial, kita nonton, atau tutorial tentang YouTube pemula, kita nonton tutorial tentang masak. Nah, dikhawatirkan nanti tutorial kita YouTuber pemula ini akan muncul di beranda subscribernya tutorial memasak. Jadi bukan berarti tidak keluar kita punya tutorial, keluar. Tapi di subscriber yang lain gitu loh. Coba Tems perhatikan. Coba 1-2 hari nonton satu video, 2 video ulang-ulang. Nanti pasti akan ada video yang sama akan muncul di beranda Tems. Dan udah saya coba ini. Karena juga saya melihat dari tutorial-tutorial lain tentang YouTube pemula. Karena kalau kita ikuti semuanya dari konten-konten itu tidak ada satu jalan yang pasti, yang free ya, yang bentuknya free untuk menaikkan akun kita atau memperkenalkan channel kita. Selain kita sendiri harus mengenalkan channel kita ke orang lain dengan cara kita harus berkorban untuk nonton di channel-channel yang mirip dengan channel kita supaya ada korelasi, ada kaitan. Jadi algoritmanya itu bekerja bahwa oh ada channel baru sedang aktif, nonton. Jadi kita sebagai penonton, walaupun kita konten kreator, karena YouTube itu kan menghargai si penonton. Konten kreator itu membuat konten untuk mendapatkan penghasilannya tentu dari iklan. Sementara kalau tak yang nonton, siapa yang mau iklan di konten-konten yang udah monetisasi? Jadi kita yang belum monetisasi ini baru membangun konten ya harus rajin nonton-nonton di konten-konten yang udah maju atau konten-konten yang konten-konten kreator atau YouTube pemula yang sedang membangun channel seperti channel saya segini juga. Jadi saling nonton aja, jangan pikir oh dia rugi atau kita untung, nggak usah. Jadi kalau kita berpikir kita nonton bukan untuk mereka tapi untuk kita. Jadi kita nonton channel-channel lain itu bukan untuk menguntungkan mereka, kita berpikir untuk menguntungkan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara YouTube akan merekomendasikan channel kita di subscribernya, channel-channel yang kita tonton tadi. Itu pasti akan ada kaitannya. Karena YouTube tak mungkin bikin satu sistem hanya satu arah. Pasti dia bikin sistem berjaringan. Ada saling mengait lah. Ya seperti pergaulan lah. Kalau kita orang baru, harus banyak ramah sama senior. Masa kita baru datang di satu komunitas, kita baru daftar, tahu-tahu kita diam, sombong, nggak mau nanya-nanya. Siapa mau dekat sama kita? Jadi kalau kita nih masih junior, ya datangi si senior-senior ini, atau datangi teman-teman yang atau YouTuber-YouTuber yang pemula juga, kita datangi. Tanpa harus kita berpikir dia datang ke channel kita. Karena kita harapkan channel yang kita kunjungi itu subscriber mereka yang datang ke channel kita. Saya rasa tahun 2023 ini YouTuber pemula harus bersatu. Mulai berpikir beda, kunjungi channel orang dengan harapan algoritma YouTube akan feedback ke channel kita kembali. Tentunya kita harus berkunjung supaya algoritma yang sama. Kalau tutorial ke tutorial masak, tutorial YouTube, tutorial fotografi, terserah. Yang penting usahakan dengan tutorial yang sama. Jadi tema sama, supaya satu waktu setelah kita banyak nonton dan komen, mungkin kita subscribe juga, konten kita akan muncul di beranda-beranda channel-channel yang kita tonton tadi. Saya rasa seperti itu. Karena saya udah sekitar 3 bulan bikin konten dengan berharap ada orang nonton, ternyata tak ada yang nonton. Dan setelah seminggu ini saya suka nonton channel-channel lain, saya lihat channel saya mulai ada yang nonton. Kadang ada 12, ada 1, ada 5, jadi kalau di total kadang-kadang satu hari itu dari total channel saya itu ada yang nonton sekitar 50 orang. Dulu tak ada seperti itu, kadang-kadang cuma 3, 2. Waktu saya cuma membuat konten, tapi tak nonton ke konten kreator lain. Kalau sekarang udah satu hari rata-rata saya nonton sampai 5 channel.
random, tapi yang mirip-mirip dengan konten saya. Dan saya lihat ada korelasinya, udah mulai ada yang nonton di konten saya walaupun dikit. Saya harap saya lihat lagi nanti minggu depan dengan cara saya ini gimana. Nonton di channel lain dengan akun sendiri. Oke, pada dasarnya intinya kita mengenalkan bahwa kita tuh ada sekarang di YouTube. Bahwa ada channel ini loh di YouTube. Supaya YouTube itu membaca channel kita tuh aktif. Mudah-mudahan dengan itu algoritma YouTube mendatangi kita. Karena saya mudah-mudahan tem semua yang YouTuber pemula sukses di tahun 2023. Cepat monetisasi. Karena monetisasi dengan subscriber yang nyata dan subscriber yang memang menanti channel kita, insya Allah channel itu akan hidup. Karena subscriber kita tuh subscriber loyal, bukan subscriber yang tak tahu asal-usulnya, tahu-tahu jadi subscriber. Seperti kita beli subscriber gitu kan, subscribernya nggak tahu dia suka apa. Tapi kalau dia subscriber karena dia rela, setelah nonton video kita dia rela jadi subscriber kita, berarti itulah subscriber yang berpotensi untuk mengembangkan channel kita. Karena dia akan menjadi subscriber yang loyal. Oke, saya rasa itu aja. Nanti sama-sama kita lihat lagi ke depannya. Kita pelajari lagi. Karena saya sekarang sedang mempelajari itu, makanya saya coba berbagi setiap saya ada sedikit yang saya pahami, saya berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.